adik-adik, selamat pagi. Kembali kita berjumpa di hari Minggu ini. Apa kabar kalian semua? Ya, harap semua dalam keadaan baik, semua sukacita. Kita di hari Minggu ini kita bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sudah disiapkan semua peralatannya, termasuk Alkitab, dan juga disiapkan juga hatinya supaya bernyanyi dengan sukacita, supaya juga nanti adik-adik juga bisa bersemangat bernyanyi. Walaupun di rumah nyanyinya, abang ini di sini, kita tetap bersama-sama memuji Tuhan. Amin. Amin. Oke, kita mau angkat pujian kita. Ya, siap-siap ya. Oh, sebelum kita nyanyi, abang lupa, kita harus berdoa dulu rupanya. Oke, kita berdoa dulu ya. Siapkan semua hatinya, lipat tangannya, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa buat hari ini, di mana Engkau tetap masih memberkati dan menjaga kami dimanapun kami berada. Dan saat ini kami juga mau mulai kebaktian kami pada hari Minggu ini. Biarlah tetap kami bersukacita, walaupun sudah tetap kurang lebih setahun kami ibadah online. Biarlah ini tidak mengurangi makna dan sukacita ini semua Bapak. Agar kami juga tetap beribadah, agar kami juga tetap bisa mendengarkan sebagian dari firman Tuhan juga Bapak. Terpuji dan termuliakan Kau Bapak, dan Engkau juga tetap menjadi teman buat kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Kristus, amin. Ya, kita mau puji Tuhan, semua siapkan hatinya, kita mau bernyanyi dengan semangat ya adik-adik ya. Oke, kita mau bernyanyi lagunya Ku Masuki Gerbangnya. Di rumah tepuk tangan juga boleh kalau tepuk tangan. Tadi sudah memuji Tuhan dengan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Kita tetap memuji Tuhan, kita bernyanyi lagu, kita masuk lagu Karo. Nah, lagu Karo yang pernah kita nyanyikan juga waktu di KKR, waktu kita masih di gedung. Sekarang kita juga masih nyanyi lagunya Di Bata Kak Jagesa Gedang Berengi. Sebelum kita masuk firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita, kita mau angkat pujian kembali, kita mau bernyanyi Ku Yakin Saat Kau Berfirman.
baik, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami puji dalam kehidupan kami. Saat ini kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Bapa yang berkati kami, agar kami juga anak-Mu Bapa bisa menyiapkan hati kami dengan baik, begitu juga dengan pikiran kami. Kami juga berdoa buat kakak kami yang akan membawakan firman, Bapak juga yang berkati, Bapak juga yang sertai dia Bapak, buat apa yang sudah dipersiapkannya untuk membawakan firman. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang bekerja dalam hati kami, supaya apa yang disampaikannya bisa menjadi berkat buat kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Kristus, amin. Shalom adik-adik kakak, hari ini kita akan membaca remaja kita yang diambil dari Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan bantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Kita akan membacakan Injil kita juga pada saat ini yang diambil dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Shalom adik-adik kakak, bagaimana kabarnya hari ini? Walaupun kita ibadahnya online, tapi harus tetap semangat dong mendengarkan firman Tuhan. Jadi hari ini tema kita adalah pengutusan. Tahu nggak adik-adik, pengutusan itu berasal dari kata utus atau utusan, yang di KBBI artinya merupakan suruhan atau perpanjangan tangan atau wakil dari seseorang yang memberikan tugas. Pengutusan artinya proses untuk menjadikan diri seseorang sebagai wakil atau perpanjangan tangan dari Yesus untuk memberitakan kebaikan atau keselamatan yang hanya ada pada Yesus saja, untuk kepada segala bangsa yang ada di dunia ini. Pengutusan biasanya itu diberikan kepada orang pilihan, atau orang yang dapat dipercaya, atau orang yang bertanggung jawab dengan benar. Jadi pengutusan itu tidak sembarang orang. Lalu sekarang kita bisa mengimani kita itu sudah menerima pengutusan. Itu artinya bahwa kita adalah utusan Allah dan kita harus memberitakan Injil dimanapun kita berada. Dari bahan Alkitab kita yang Matius tadi, bisa kita tahu pesan Yesus kepada murid-muridnya. Yang pertama, pergilah dan jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Segala bangsa yang di sini artinya semua orang yang berbeda bahasa, suku, yang beragam. Yang kedua, baptislah mereka dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Arti dibaptis di sini adalah itu tandanya bahwa kita sudah menerima tanda, materai atau lambang bahwa kita itu anak-anak Tuhan. Yang ketiga,
Ajarkanlah mereka untuk melakukan perintah Tuhan Yesus. Jadi kalau kita sudah dibaptis, kita harus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada kita. Nah, kalau di Filipi 2 ayat 12 sampai 18 tadi, bisa kita tarik kesimpulan, pesan Yesus itu adalah yang pertama, taat dan tetap mengerjakan tugas sebagai Yesus dengan takut dan gentar kepada Allah. Yang kedua, melakukan tugas pengutusan dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Yang ketiga, tidak beraib dan tidak bernoda, atau tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Yang keempat, tidak bercela dan juga mempunyai prinsip yang teguh atau setia kepada Tuhan, atau bisa kita bilang tidak menjadi orang yang sesat. Yang kelima, berpegang pada firman kehidupan, yaitu adalah firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Yang keenam, bersukacita bersama orang seiman. Jadi di sini kakak mau nanya sama adik-adik, apakah adik-adik mau menerima pengutusan itu? Apakah adik-adik mau memberitakan keselamatan kepada orang-orang sekitar? Kalau mau, kalau jika kita menerima pengutusan dari Tuhan, berarti kita harus menjadi seorang Kristen atau pengikut Yesus yang bertanggung jawab penuh atas tugas yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dengan demikian, semakin banyak orang diselamatkan dan nama Yesus semakin dipermuliakan. Jika kita mau menerima pengutusan dan menjadi saksi Yesus, mulai dari sekarang kita harus terapkan moto di dalam hati kita, menjadi saksi Kristus adalah pilihanku. Moto itu harus kita terapkan karena kita adalah orang Kristen yang sudah dipilih, yang sudah diutus menjadi pemberita kebenaran, pemberita sukacita Tuhan. Jadi kita akan menutup firman kita akan bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan karena pada saat ini kasih setiamu masih menyertai kami Tuhan. Tuhan, kami baru saja mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati firman-Mu agar bisa kami gunakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau sertai kami agar kami bisa menjadi seorang Kristen yang sejati, menjadi seorang Kristen atau pengikut-Mu yang mau bersedia untuk melakukan apa yang Engkau perintahkan Tuhan. Tuhan, Engkau tetap sertai aktivitas kami, kehidupan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati orang tua kami, Engkau berkati semua orang yang ada di sekitar kami agar bisa sehat dan bisa berkumpul bersama kami nantinya. Tuhan, hanya inilah kami panjatkan. Terima kasih Yesus. Amin. Adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan. Jadi kita angkat pujian kembali. Kita bernyanyi lagu Talenta Sini Berikan di Watanta. Kembali kami datang di hadapan Bapa, di mana sebagian dari persembahan yang kami berikan biarlah bisa menjadi berguna bagi pelayanan di tempat-Mu Bapa, di gereja, dan juga berguna juga bagi Bapa dipergunakan dengan yang baik. Juga janganlah kami juga Bapa anak-Mu, Engkau juga berkati, dan juga setiap dari ada pada kami bisa kami juga semakin memberikan yang terbaik buat persembahan kami Bapa.
terpuji nama Bapa di nama Kristus. Amin. Adik-adik, kita mau mengakhiri kebaktian kita. Kita mau menutupnya dengan lagu terakhir. Kita bernyanyi lagu Tak Terbatas Kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, kini saatnya kami mau menutup acara ibadah kami dan kami juga mau pulang ke rumah kami masing-masing. Engkau sertai kami agar kami bisa sampai ke tujuan kami dengan keadaan selamat dan tidak keluar suatu apapun. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami. Engkau berkati, Engkau berikan kesehatan agar keluarga kami juga bisa berkumpul-kumpul lagi bersama kami nantinya. Tuhan, hanya inilah yang kami ucapkan. Terima kasih Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa